Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahayu. Sesuai dengan tugas yang diberikan coach hari ini, yaitu pemberian makna kebinekaan terhadap wawasan kebangsaan. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Dari hal itu, rentan atau rawan terjadinya konflik antara sesama. Apalagi kondisi sekarang ini, pengaruh-pengaruh dari luar itu tidak diadopsi dengan baik. Kita bisa ambil contoh yang terjadi beberapa kali di Indonesia, seperti pengeboman rumah-rumah ibadah, seperti masjid, pengeboman gereja di Makassar, dan konflik-konflik antara sesama yang lain, terutama antara agama. Seandainya nilai-nilai Pancasila, terutama nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama dalam Pancasila, diterapkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia, hal itu tidak akan terjadi. Karena dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sila pertama, bahwa sebagai masyarakat Indonesia itu harus saling menghargai antara agama masing-masing dan tidak memaksakan kehendak menganut agama yang telah dianutnya. Nah, seperti itu. Jadi itu sangat penting. Wawasan kebangsaan sangat penting diterapkan pada jiwa masyarakat Indonesia. Di gambar yang pertama, di mana diilustrasikan bahwa seseorang dengan pakaian seperti seorang narapidana memotong gambar yang merupakan peta dari Indonesia dan mengambil salah satu bagian. Di gambar tersebut yang diambil adalah peta dari Provinsi Papua, salah satu provinsi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari gambar tersebut bisa kita jadikan sebagai reminder atau sebagai alarm bahwa suatu waktu atau setiap waktu bahkan keutuhan NKRI bisa saja dirusak oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan atau tidak menginginkan adanya keutuhan di dalam NKRI. Oknum tersebut bisa jadi adalah pihak eksternal atau bangsa lain, atau mungkin dari dalam negeri kita sendiri, orang-orang kita yang tidak menginginkan adanya persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga dengan mudah bisa menarik perhatian dari bangsa-bangsa lain untuk melakukan pengambil alihan. Yang pengambil alihan ini bisa saja dilakukan secara paksa dengan kekerasan, gerakan separatis dan sebagainya. Kemudian di gambar kedua yang dinarasikan bahwa seorang ayah dan seorang anak kemudian menyatukan peta yang tadi terpotong dan peta Indonesia kembali utuh. Ini adalah sebuah motivasi buat kita semua bahwa siapapun warga negara Indonesia memiliki peran yang penting terhadap keutuhan negara. Dalam keseharian kita, jika kita mencintai negara ini, mencintai bangsa ini, apa yang kita lakukan seharusnya selalu menjadi jiwa dari nilai-nilai kebangsaan maupun nilai-nilai bela negara. Bahwa kita menerima akses dari pihak asing tidak ada masalah menurut saya. Wajar-wajar saja selama kita tetap mengedepankan kearifan lokal, kemudian menjadikan atau mencontoh budaya-budaya orang luar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita untuk menjadikan negara kita atau bangsa kita lebih maju daripada sebelum-sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Nama saya Hasliana. Menurut saya, jika kita melihat gambar 1 dan gambar 2, masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam suku, agama, etnis, yang merupakan salah satu keunggulan jika kita mampu menjaga persatuan dan kesatuannya. Namun juga bisa menjadi rentan untuk dipecah belah karena perbedaan tersebut. Mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi dengan maraknya pengguna media sosial, sehingga masyarakat semakin tersulut dalam menerima informasi yang belum diketahui kebenarannya. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diingatkan agar memahami esensi wawasan Nusantara untuk menghadapi ancaman kelompok yang ingin memecah belah keutuhan bangsa. Mungkin adanya semangat kebangsaan juga harus ditanamkan agar tidak menjadi perpecahan, karena bangsa ini dibangun oleh semangat kebangsaan, semangat NKRI. Jadi warga masyarakat harus selalu dibina sehingga hubungan timbal balik antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam mewujudkan kelangsungan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Nur. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara majemuk, negara yang sangat beraneka ragam, baik dari suku, bahasa, adat istiadat, golongan, agama, dan lain sebagainya. Dengan kondisi negara Indonesia yang beraneka ragam tersebut, sangat memungkinkan terjadinya konflik yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia. Seperti yang terjadi pada kedua gambar tersebut. Sebenarnya, kedua gambar tersebut itu sangat menjelaskan bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat ini. Pada gambar pertama, terlihat ada oknum atau pihak yang memotong peta Indonesia dan kemudian membawanya pergi. Hal ini menunjukkan bahwa ada pihak atau oknum yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tapi di gambar kedua ada seorang ayah dan anak kembali menyatukan peta Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan orang-orang yang mempunyai komitmen tinggi, rela berkorban, cinta tanah air, sehingga dapat mempertahankan kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena seyogyanya kebinekaan merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia yang perlu dijaga, dipertahankan sehingga tidak terjadi perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Indonesia adalah suatu negara yang merdeka di tangan para pejuang setelah dijajah kurang lebih 350 tahun oleh beberapa negara. Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang sangat kaya atas kekayaan alam, baik itu dari hasil laut ataupun hasil darat. Indonesia juga merupakan suatu negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang sangat beragam. Hal ini bersinggungan langsung dengan semboyan Indonesia sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita jangan sampai salah pandang terhadap keberagaman, sebab sebagian kalangan memandang bahwa perbedaan itu merupakan suatu kelemahan dari suatu negara, padahal tidak.
adanya berbagai macam perbedaan, dan namun kita tetap mampu untuk menjaga kesatuan, itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, oleh karena itu kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa kemampuan Indonesia mempertahankan kesatuan di tengah keberagaman merupakan suatu inspirasi bagi negara-negara luar. Oleh karena itu, kita jangan sampai salah dalam memandang perbedaan. Kita sebagai warga negara harus memiliki sifat menghargai perbedaan terhadap warga negara yang lain. Jadi, sebagai warga negara yang baik, alangkah lebih baiknya jika kita memahami perbedaan itu dari sudut pandang yang positif. Indonesia memang penuh keberagaman, tetapi kita disatukan oleh satu kesatuan dengan dasar negara, yaitu Pancasila.